Udah ya, oke, kita wawancara sama Ajis Doa Ibu. Gue selalu nunggunya tuh, udah? Nah, di depannya. Gara-gara Rahman pernah lupa mencet Oh, iya. waktu di iya. handphone dan dia bilang udah tahu 10 menit belum dipencet. Belum ada. Oh, Iya, itu. Makanya gitu ya. Makasih Ajis, Ya, Cing. Makasih, Cing. Presiden Stand Up Indo, El Presidente. Berarti lo yang Oh, bukan. Keempat. keempat sama Ernest. Pertama Ernest. Ya. Kedua Om Semi. Semi. Ketiga Awe. Ah, Keempat gua. per apa sih itu Jis? Per 2 Dua tahun. Per 2 tahun. Cuman ini mau diubah jadi per 5 tahun. Waduh. Udah minta izin ke founder sama ke teman-teman komunitas. Soalnya kayaknya 2 tahun tuh buat mempersiapkan sesuatu tuh baru startnya aja kayak Jing. Jadi gue pengennya sih dikasih kesempatannya tuh agak lama biar lebih total. Lebih total ya. Lebih total. Jadi bukan cuma rencana tapi pelaksanaannya bisa. Iya benar. Yang sebelum-sebelumnya emang ada rencana yang tertinggal sama periode sebelumnya terus dilanjutin sama periode berikutnya. Kayaknya sih malah nggak ada rencana ya. Dari sebelumnya. Cuma 2 tahun kayaknya ngapain gitu kan, juga mereka juga belum kepikiran sih kayaknya sih dulu. Jadi yang sekarang ya udahlah dibenahin aja lah. Apalagi udah ada apa SK, udah ada badan hukum. Jadi udah berbadan hukum juga? Udah. Kita sekarang ini Cing, organisasi. Oh. Kita tuh sama kayak FPI katanya. Sama. Ormas Stand Up Indo. Ormas, sama kita. Jadi udah ada NPWP segala macam? Aman. Udah ada, tinggal bikin rekening tabungan ini. Wah. Aman. Cuman BCA ribet ini. Kalau nonton BCA tolong dong dibantu. Nih. Kenapa BCA dia? Ininya ribet ya? Persyaratannya ribet banget. Jadi harus apalah ini. Ribet banget lah pokoknya lah. Yang penting ada duitnya harusnya mah. Benar, iya. BCA salah harus kan ABC dia. Nah, kalau itu dia. Dian lo kena apain sih? Lupa ke cover gue mau lewat. Oh mau lewat. Iya, udah lewat aja lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai nggak apa-apa. Iya. Doa Ajis Doa Ibu itu apa sih Jis sebenarnya Jis? Jadi dulu ini Cing, waktu gue mau nge-MC, dia ada nama acaranya We Are Pop tuh, acara band-band indie gitu. Pas gue ditelepon ditanyain buat penulisan nama di poster, gue belum kepikiran. Dulu kan nama gue kan Abdul Aziz nih. Tapi kayak kalau namanya Abdul Aziz buat acara musik, kayak beban nih. Iya. Ntar orang-orang minta ada tausiah atau apa nih. Karena gitu kan. Abdulnya ya. Karena ada Abdulnya, sama Ajiznya lagi nih. Ya. Udah double combo, double combo ya. Udah ada itunya tuh. Terus gue ditelepon, pas gue lihat, jadi dari arah gue lagi nelpon gini Cing, dari arah belakang gue lewat truk. Belakangnya 2000 sepanjang jalan. Wah kayak seru nih kalau namanya 2000. Karena dulu tuh nama-nama MC tuh yang gue inget, MC acara seperti itu tuh dua kata gitu, kayak Jimmy Danger yang sekarang jadi Jimmy Multazam, Jimmy Upstairs ya. Terus Rian Pelor yang sekarang siaran di Palembang, terus Ale Error ada tuh MC underground. Jadi kayaknya apa ya? Ya udahlah, saya pas lewat, wah ini nih 2000. Jadi lah sampai sekarang. Terus bikin band dulu, band dangdut, sekali manggung udah bubar. Lo ngapain? Nyanyi. Anjay. Tapi fales. Karena gue terlahir cacat nada, Cik. Cacat nada. Tapi lo menyadarinya? Cacat nada? Menyadarinya banget. Tapi kok lo pede jadi vokalis? Karena dulu kayaknya, ya udahlah coba-coba nyampe kan nadanya. Udah gitu kan musiknya kan agak-agak ngepang, ada hardcore dikit lah waktu itu. Dangdut punk gitu. Waktu itu ya udahlah dibikin. Makanya gue pas Pensil Alis mau bikin album, gue demen banget tuh. Udah sini gue produserin karena gue dari dulu tuh pengen punya band. Cuman karena suara gue jelek, cacat nada, gue nyerah, terus gue alihin aja lah ke produser. Gitu. Oh, Pensil Alis lo produsernya? Iya, produser. Termasuk yang bikin video klipannya? Video klip gue nggak, cuman si Hibzi doang. Single yang ambigu. Ambigu itu lo. Ambigu. Lo sutradaranya itu. Emang lo pilih ya? Kuliah penyutradaraan? Penyutradaraan Cing di IKJ. Ikut kakak jualan. IKJ. Institut Kesenian Jayabaya. Pulau Mas. Iya. Kelar tapi Jis? Alhamdulillah kelar Cing. Ya 7 tahun lah kelar alhamdulillah. Lama juga lo kuliahnya. Lama juga tuh. Kena skorsing sempet. Karena?
karena waktu itu mau bikin ospek, baru mau. Jadi waktu itu tuh ada pergejolakan gitu. Ini masih relevan kan nih ada ospek atau enggak? Kita tetap bikin dulu panitianya. Cuman ternyata udah enggak, yaudah kita nurut, nggak usah bikin. Tapi malah diskorsing. Karena katanya udah sempat mau bikin. Oh, baru niat doang udah baru niat. Harusnya kan niat buruk belum itu buruk gak sih ospeknya? Buruk kayak. Kalau buat anak baru buruk. Kalau buat anak baru buruk. Iya. Buat senior mah menyenangkan ya. Menyenangkan. Ajang pelonco gitu. Gitu. Skorsing berapa lama, Jis? Mestinya gua kenanya 3 semester. 1,5 tahun. Cuman lobby karena pihak orang. Jadi ada 13 orang yang di skorsing. 13 orang ini ngadu ke orang tuanya semua. Ada yang kenalan pengacara segala macam, dibentrokin di kampus sama rektorat. Rektoratnya ini mereka bilang yaudah dimaafkan. Cuma sih kalau kata gue takut aja, takut dikasusin. Jadi cuman berlaku 1 semester aja. Karena udah berjalan perkuliahan kan waktu itu. Skorsingnya gitu. Apa kayak begitu ya? Serius banget itu IKJ. Iya, serius banget. Karena rektornya bukan dari kesenian, rektorat waktu itu. Rektornya tuh lulusan kampus lain lah gitu. Jadi tuh kayak kaku banget, Cing. Kaku bener, cuman ya udahlah. Lo angkatan berapa emang? Gue kuliah 2006 masuk. 2006. Masih ada itu ya, masih ada tim 21 ya? Bioskop? Masih 2006 masih. Kan dia belum lama nih kan di ininya. Ditutup ya? Ditutup. Sekarang udah tutup semua ya? Semua tutup, lagi pembangunan proyek apa gitu. Oh, iya. Minum dulu, Jis. Oke. Air putih karena sobat asam lambung. Iya bener ya. Tapi lu kuat, Cing, ngopi masih ini lu. Ngopi gue kuat. Cuman kalau gue makan bubur tuh banyak kedelainya tuh. Sebelum atau sesudahnya gue Milanta dulu. Oh, ada obatnya dulu. Gak tahu deh Milanta itu memang bisa mencegah asam lambung atau cuma sugesti gue doang. Cuman kalau habis atau sesudah makan bubur, kalau makan Milanta tuh aman. Oh, kalau gue sih sesudah makan bubur dan sebelum doa gue, Cing. Ya, doa aja gue. Iya. Tolong sih ada. No debat ya kalau masalah doa ya. Iya, no debat ya. No debat dong gitu. Lo harus doa emang. Walaupun diucapkan atau tidak diucapkan. Iya. Iya. Gue nunggu pesawat nih. Belum tadi. Belum ya. Belum, ntar. Itu jendelanya buka dong biar kedengeran ya. Udah dibuka ya. Karena gue pakai redam ini jadi nggak kedengeran, Jis. Oh, tadinya kan belum. Terus udah gue pakai pasangin peredam, kok jadi kurang nih gimmick gue jadi kurang. Jadi sekarang begitu rekam kamera itunya buka tuh. Ada. Jendelanya dibuka biar dengar. Sabar ya. Oke, siap. Gue tunggu. Soalnya dulu juga gue nonton si Awe belum ada peredam nih, pas Awe. Belum. Tapi di sini kan? Di sini. Gitu. Masih warnanya masih putih. Iya. Stand up Indo sekarang udah masuk apa namanya ya? Sebagai ormas tapi juga mau berbisnis ya, Jis? Iya, berbisnis. Apa bisnisnya, Jis? Rencananya tuh mau ada studio kayak gini lah, kayak Cing Abdel nih. Jadi kita buka studio buat disewakan, juga buat dipakai untuk anak-anak stand up. Kayaknya yang diutamakan sih anak-anak stand up, kalau mau pakai ya udah pakai aja. Karena kan sekarang tuh digital banget sih eranya. Jadi kalau mau pakai udah pakai aja lah. Biar berkarya lah gitu, ada karyanya. Enggak buat dikomersilin, disewain segala macam. Ada nanti kalau buat orang luar, di luar stand up Indo kita komersilin. Kalau anak-anak ya paling uang-uang maintenance saja lah gitu. Iya. Simple. Sama orang-orang yang kerja kasihlah uang ya. Iya. Kameramen segala macam. Iya. Ini juga kan gue kasih uang. Berapa sih? Berapa? Kalau ada. Kalau nggak ada ya bantu doa. Tapi ini ada? Ada dikit. Doanya. Iya. Ya udah dapat tempat, berarti uangnya udah banyak, Dis. Alhamdulillah, Cing. Uangnya udah banyak emang. Ingat kan yang dulu kita bikin lokal stand up, Dek? Itu kan semua dibayar rata tuh, sekian juta. Sisanya banyak tuh. Makanya ditahan-tahan, akhirnya kepake sekarang. Untungnya kepake. Ratusan juta dong? Ratusan. Hampir 300 lebih lah. Ada. Wih. Duit kita semua tuh ada segitu. Ada. Nah sekarang udah lo alokasikan ke sewa? Ke sewa kantor, dua tahunan. Habis itu buat, jadi dia tuh paket komplit itulah. Bisa buat kantor, nanti ada distronya di depan. Terus kantor, ruang editing, baru ada studionya. Di daerah Jakarta Barat situ.
Oh, dekat stand up Jakbar ya? Ya, dekat open mic-nya. Lounge 78, dekat Lounge 78. Dekat Lounge 78. Rencana kapan mau launching itu? Kalau soft launching-nya pas malam tahun baru. Oh. Jadi malam tahun baru kan ntar mau bikin acara live streaming kalau jadi nih ceritanya mudah-mudahan dari situ? Dari situ. Jadi buat menghibur teman-teman yang nggak bisa malam tahun baruan di rumah aja bakar-bakar, kita kasih hiburan-hiburan lah di situ. Cerita soft launchingnya. Ya. Rencana. Iya, mudah-mudahan jalan. Iya, karena banyak rencana yang terhalang oleh pandemi aja. Iya. Termasuk stand up fest. Stand up fest kemarin tuh. Kalau jadi tuh gawat banget tuh kalau jadi tuh. 30 Oktober. 29 dan 30 Oktober. 30 harusnya tuh. Harusnya. Di mana waktu itu tuh? Kuningan City. Oh. Kuningan City situ. Jadi gue udah pas pandemi ini kan juga mereka udah ada kebijakan 50% penonton. Kita tuh udah nyampe simulasi itu Cing, yang di foto-foto kursi-kursi tuh. Iya. Cuman kayak jauh-jauhan gitu kayak orang tes PNS. Bukan kayak nonton, jauh banget jaraknya. Ya udahlah ditahan dulu aja lah. Belum rezeki. Padahal tuh kalau jadi MC-nya tuh ada Cing Abdel sama Pak Jarwo. Iya, berduaan. Itu udah keren banget. Calontong sama Mas Akbar. Udah mau dia? Udah. Posternya udah jadi, tinggal posting waktu itu Cing. Tahan-tahan ya udahlah. Belum rezeki. Rencananya belum ada. Nah ini kan kalau katanya kan vaksin nih mau keluar tahun ini. Cuman pas gue lihat timelinenya kayaknya juga. Buka. Kedengeran nggak? Akhirnya. Mau lo apa gue nih? Lu aja. Maaf ya sebentar ya. Ini karena ada pesawat lewat, karena ini dekat Halim. Oh, Halim. 9 bulan. Akhirnya denger langsung gua. Halim 9 bulan. Padahal nggak lucu, gue pede aja itu. Tapi terus-terusan. Iya, terus-terusan. Jadi terpatri. Bener, konsisten, istiqomah. Iya, istiqomah kadang-kadang memang menghasilkan sesuatu. Ya kayak inilah, ini kan hasil istiqomah nih. Nah, bener Jess. Ya, tadi gue denger harganya lumayan nih. Sempet jiper tadi gue, stand up itu gimana? Iya kan, maksudnya lo dalam rangka mau bikin juga. Jadi biar ada gambaran, Jess. Gue bukan maksudnya ini, cuman ada gambaran. Iya. Bahwa lo akan menghabiskan dana segitu. Sekian, Kan tapi udah ada banyak yang mau kasih dalam bentuk barang. Banyak. Uus mau ngasih iMac, mampus tuh. Gue sebut di sini. Malah iMac ya? iMac dia. Bukan Windows, bukan? Bukan, nggak mau dia. Waduh, berarti iMac tuh harus yang atas supaya speknya tuh bisa kalau mau live streaming. 25 juta. Uus. Kurang ya? Kurang ya? Tuh iMac gue berapa ya? 40-an. 40 berarti? Iya. Berarti Uus ngasihnya 40 juta. Jadi Uus. Iya, kecuali lo mau beli Windows 25 bisa. Oh bisa? Iya. Iya. Gitu. Lampu udah ada belum? Lampu Abdur mau ngasih lampu. 3 biji lampu. Lampu apa ya katanya? LED seharga 7 juta. 3 biji. 7 juta? 7 juta. Oh. Oke, Abdur. Uus komputer. Ya. Abdur lampu. Kamera Gilbas mau ngasih kamera yang pernah dia pakai. Sony A7. Oh. Dia udah nggak pakai nih. Dikasih sama dia. Gitu. Mantap. Ini harus ngasih kan, udah disebutin nih. Iya, harus ngasih, nggak mungkin enggak nih. Nggak mungkin enggak. Terus apa lagi? Awe sofa. Ngasih 2 sofa buat di studio 1, buat di distro 1. Sofanya seharga satunya mungkin 4 jutaan. Kayak model-model gitu? Iya, model gitu. Ya, model-model gitu. Apalagi ya Mike dari MLI. MLI mau ngasih? MLI ngasih mixer, ngasih mic, ngasih headphone. Udah ada bentuk, udah difotoin. Udah ada. Berarti tinggal jalan tuh. Tinggal jalan. Peredam Marcel. Mau nambahin buat peredam. Mantap. Marcel sama Indra Primawan patungan sekitar 15 juta. Anjay. Ayo lu pada lu. Udah semua tuh, apalagi sih Man? Ininya udah semua. Udah tinggal jadi berangkat. Iya, sama perintilan kabel. Oh, kabel tadi berapa tadi? Tahu kira-kira? Kabel bisa habis 10 lah. Iya, 6 juta 7 jutaan dah. Oh, hari keriting berarti.
Hari sang keriting. sutradara, pelukis hantu. Pelukis hantu. Hari keriting berarti. Lo mah enak ya, Jis? Enak. Lo mah enak Jis tinggal gitu dan pada mau ya. Pada mau alhamdulillah. Pada Ya mau. gue salut sama anak stand up-nya gitu, Jis. Militannya tuh militan dalam konotasi negatifnya ada, tapi dalam militan konotasi positifnya juga Iya. kompak gitu. Iya, alhamdulillah ada. Iya, ini sih tahun baru bisa jalan. Bisa. Kalau gitu. Ya gue bantu doa aja. Jis. Enggak ikutan? Enggak. Ya ntar overlap dong. Oh iya. Iya. Nah, Jis, lo masuk stand up sendiri awalnya kapan, Jis? Gua masuk, gue ada pada saat open mic pertama di kafenya si itu tuh. Paramount. Paramount, sampai lupa namanya. Kok bisa lupa sih? Karena nggak terlalu berkesan. Di kafenya Paramount. Paramount yang jualan sate, Aji Ramon. Aduh, di Pasar Santa ada tuh. Iya. Aja Ramon tuh. Iya. Sama depan Tip Top tuh. Iya, Paramount, di sini Pejatan juga ada. Ada. Iya. 2011 gue nonton. Awalnya gini, Cing. Awalnya gue ikut audisi Suci pertama. Jadi beberapa minggu sebelum kompetisi, sebelum open mic di Comedy Cafe, gue diajak sama Ari Pirosa, yang orang Kompas ya. senior gue. Jadi waktu itu dia nawarin ini, lu mau gele gak? Nggak, itu bukan. Jalan, gue bilang mau. Dia bilang, lu mau ikut gue gak? Ngapain, Rip? Ini gue punya program baru, gini-gini. Dia jadi angkatan pertama Kompas. Namanya stand up comedy, dia bilang. Gue waktu itu nonton stand up comedy tuh, baru nonton Robin Williams, gitu-gitu lah, Cing. Di luar ya, stand up luar ya? Stand up luar, Ya. di sini belum tahu banget. Gue sempat nonton Iwel sih dulu, Mas Iwel di malam-malam. Bincang malam. Bincang malam. Bincang ya. malam. Terus Bincang bintang bener yang Etika Pengabdian. Tapi malam. Ya udah. Jadi bincang bintang malam. Malam. Bincang bintang malam. Yang hostnya Etika Pengabdian kan. Iya. Lewat lagi. Silakan Lo, Jis. Ada pesawat. Oh iya. Tolong dekat Halim. Oh, Halim. 9 bulan. Aduh. Berapa kali sih biasanya lewatnya pesawat? Tergantung. Sekarang rame dia sejak pandemi baru buka lagi, tambah rame dia. Seru nih. Ada Halim. Nah, habis itu gue udah ikut, Cing. Dapatlah kesempatan buat sama Mami Jo waktu itu nonton. Jis, lu dateng ya besoknya hari Jumatnya di Kompas TV Studio Orange. Gue dateng agak-agak telat tuh, langsung dikasih jalur khusus gitu, Cing, karena gue udah dapet pertama udah dapet tuh dari kampus. Gue audisi, yang waktu itu yang audisi Mas Butet sama Mbak Astrid Astiar. Dapet golden ticket, ntar dihubungin ya semingguan lagi. Ternyata waktu itu nggak dihubungin. Jadi dari Jakarta tuh yang lolos Ernest, Rian, sama Asep Suaji. Banyak tuh yang ikut, kayak Bang Arif Didu dan lain-lain juga ikut. Ternyata nggak dapet golden ticket kan? Nggak dapet kesempatan. Golden ticketnya dapat. Golden ticketnya dapet. Tapi nggak ditelepon. Tapi karena gue udah ya udahlah, emang iseng-iseng doang gitu. Awal-awal gue kayak cuek aja. Pas gue lihat di Twitter ada open mic tuh yang tanggal 11 Juli 13 Juli 2011. Gue dateng Comedy Cafe. Seru nih. Udah akhirnya gue follow Stand Up Indo dan lain-lain. Ada kesempatan open mic di daerah Gunawarman, Hanglekir. Di Hanglekir. Enggak. Gunawarman ya? Gunawarman gitu dekat Prambors. Ada SLR 77. Open mic. Ketemu Arif Didu, ketemu Regi, Asep Suaji, Miun, Digun dan lain-lain. Lucu katanya. Ikut lagi deh. Akhirnya gue ikut sama Robert dibawa, bikinlah Robert Bekasi. Kita bikinlah Stand Up Indo Bekasi. Agak telat tapi emang tuh. Bekasi tuh baru ada di Oktober. Di Oktober. Iya. Nah, lo ngerti stand up-nya? Ngerti? Memang secara teori waktu awal-awal itu? Enggak. Awal-awal gue ngeluarin bahan-bahan MC aja. Jadi dulu kalau MC itu sering ngerosting Kangen Band. Karena kan acara-acara itu band-band indie gitu tuh. Roasting dia, semuanya tuh
kalau tentang sekarang diceng-cengin lah. Diceng-cengin ya. Dulu materinya kodian, materi audisi gue kodian. Ya. Materi gini, Cing. Kodian banget nih. Dapetnya dari mana? Dari grup BBM, dari WhatsApp BBM, WhatsApp apa? Grup BBM. Broadcast ya. Broadcast BBM. Dia bilang gini, ada di penjara ada 3 orang. Yang pertama ada pemerkosa, yang kedua ada pembunuh, yang ketiga ada waria. Kayak gitu. 3 orang ini udah lama banget di penjara. Terus mereka ngomong satu sama lain. Yang pemerkosa bilang, ini gue udah gak tahan banget nih katanya. Kalau sampai ada kucing lewat, gue perkosa tuh kucing. Katanya gitu. Terus yang kedua, gue juga abis lu perkosa, gue bakal perkosa itu kucing. Katanya pemerkosa yang kedua. Bencongnya diem di pojokan sambil ngomong, meong. Gitu. itu kodian dari ini broadcast. Gue bawain. Lucu katanya. Gimana? Lucu. Oh ya udah, gitu-gitu doang dulu audisinya. Nah, akhirnya lu mulai belajarnya? Nah, mulai belajarnya setelah gue tahu oh ternyata tuh ada ininya. Ada apa namanya? Ada ilmunya kan ya? Iya. Set up punch. Iya. Terus ada rule of three, ada ini. Itu akhirnya gue belajar gue beli yang namanya Kitab Suci. Nah, lo nggak mungkin lupa berarti namanya. Lo belaga lupa itu, Jis. Orang lo bukunya punya. Kitab Suci. Kitab Suci. Ya. Belilah dulu gue penasaran nih. Oh ini belajar. Oh gini dapat dulu tuh diktatnya gitu Mas Cing. Iya. Gue lihat oh ini gue pelajarin terus gue ngobrol sama Arif Didu. Gue minta pencerahan gimana nih Bang gini. Arif Didu ngajarin segala macam pencerahannya dapet, tapi muka dia tetap gelap. Arif Didu tuh udah segala macam. Akhirnya ketemulah sama teman-teman lain tuh Krisna Hareva, ketemu Kuku, Dimzi, banyak tuh beberapa orang, Iyam termasuk Pepe dan lain-lain. Akhirnya kita kayak belajar bareng Cing. Oh ini begini. Terus ada roasting. Nah gue tertarik di roasting. Roasting dan riffing gue tertarik karena gue lihat kayak ini mirip-mirip gue kalau nge-MC nih. Betul, jadi polanya sama. Akhirnya gue perdalam di situ aja. Tetap bikin materi, cuman gue istilahnya peluru gue tuh di situlah. Gitu. Akhirnya tahu ikut ada street comedy juara 1 ya gitu-gitulah. Street comedy yang kapan tuh? Yang pertama. Yang di IX. Oh IX ya. Kedua gua Boris, Jui, G itu juara-juaranya. Juara. Terus Suci lo nggak ikut lagi? Suci 2 gua harus milih antara ikut Suci waktu itu atau nyelesain kuliah di 2012. 2012. Akhirnya sempat konsultasi kayak gue kuliah dulu deh. Soalnya si Arif bilang yang ketiga ada sini kata dia. Kalau lo mau ikut yang sekarang, kalau enggak yang ketiga. Terus gue pikir-pikir lagi ya udah yang ketiga aja lah. Pas mau ikut yang ketiga udah agak ragu tuh Cing. Karena kan dulu sempet di Metro tuh kan. Lumayan tuh kita kan di Metro tuh sering-seringan tuh. Gue mikir nih kalau gue ikut kompetisi ntar ekspektasi orang takutnya tinggi banget nih. Karena kita udah ada di TV ini gitu kan. Ya udahlah gue pengen banget tuh ikut, cuman kayak belum yakin gitu. Akhirnya gue ikutnya malah Duel Super waktu itu, yang roasting itu, gitu sih. Sempet nyesel sih gue nggak ikut Suci, kayak kalau gue Suci kayak ilmu gue lebih ini lagi nih, gitu. Cuman ya udahlah. Iya, karena di Metro juga lo udah lo termasuk sering ya, Jis? Sering, alhamdulillah. Off air juga banyak. Ya, alhamdulillah. Pernah bareng kita di universitas mana tuh? Muhammadiyah dulu. Sama Putih. Baka Putih. Iya, gitu. Lu main gitar. Iya. Ada gitar nih. Iya, kebetulan ada gitar nih. Padahal bawa ya. Nah, akhirnya lo memutuskan total di dunia komedi. Apa belum? Apa udah memutuskan? Waktu dulu sih belum. Sekarang juga kayak gue ya bukan total sih, jadi kayak ya udah gue prioritasin karena lagi ngurus stand up Indo sambil jalan aja gitu. Karena gue masih pengen ngejar impian gue yang kan background gue perkuliahannya penyutradaraan. Biar kepake karena
target gue tuh memang pengennya tuh bikin film layar lebar gitu kan. Kalau sekarang kan layarnya masih kecil tuh. Jadi tuh lihat di handphone. Iya, lo bikin lebar-lebar juga ditontonnya kecil sekarang. Iya itu. Kayak Ari Kriting kan dia. Iya benar. Saudara layar lebar sekarang. Tapi orang nontonnya kecil-kecil. Iya sama aja. Berarti namanya doang ya. Iya. Dibohongin Ri. Namanya doang layar lebar, bayarannya sempit. Aduh. Iya. Itu menjadi target lo. Target. Karena kalau bikin video klip udah, film pendek udah, series udah gitu. Pengen banget nih layar lebar. Udah ada ke arah sana, udah ada. Ini lagi sama Stand Up Indo, jadinya ntar mau bikin pilotnya dulu nih, project-projectnya dulu lah, buat ngelempar gitu. Jadi ntar kita Stand Up Indo, ini sih impian Cing ya, yang main komika semua. Kalau bisa juga krunya, kecuali yang teknis banget kayak DOP mungkin dan sound, anak-anak stand up, karena stand up udah bisa ngedit sekarang, jago nulis, produksiannya juga jago. Gitu. Tapi kan lo pernah jadi komedi consultant. Iya pernah Cing, pernah. Waktu filmnya Kemal. Kemal. Jadi kalau komedi consultant ngapain sih? Sampai ada orang yang kaget, buat apaan sih sebenarnya komedi consultant? Nah dulu tuh jadi gue yang pertama kali nih Cing, komedi consultant. Gue nggak ada gurunya, gue nggak tahu belajar ke siapa. Pas gue ditawarin dulu, yang nawarin tuh Fajar Bustomi, direkturnya Dilan. Dia bilang, lu ikut ya ntar sama Kemal gini. Gue ngapain, gue bilang nih, Astrada atau apa? Gue tanya, nggak lu namanya ada komedi consultant. Jadi si Mas Fajar ini ngelihat di Hollywood, udah banyak tuh orang yang nerapin, PH tuh nerapin komedi consultant. Karena gue nggak tahu belajarnya gimana, gue cari-cari aja tuh. Oh ternyata tuh kerjaannya tuh mempertebal punchline. Terus misalkan ada improve dari director, ini kayak kalau adegan ini terlalu dark banget, penontonnya bosan, terlalu flat gitu, kasih komedi dikit. Nah di situ tugasnya tuh Cing, naruh unsur komedinya. Jadi justru merubah skenario? Ada kadang merubah, kadang menambahkan. Oh menambahkan lah paling nggak? Paling nggak menambahkan. Menambahkan. Supaya ada pemuatan komedinya. Muatan komedi. Nggak harus tertawa terbahak-bahak orang. Tidak kan? harus, yang penting nggak terlalu mati banget lah gitu di frame, nggak flat banget gitu. Dan sekarang udah pada banyak ya, hampir setiap film ada komedi konsultannya. Iya tuh, sekarang gue perhatiin, kalau gue kan cuma 3 kali komedi konsultan karena gue takutnya di situ mulu, karena gue pengennya jadi direkturnya gitu kan. Kalau yang sekarang tuh banyak banget, bahkan series. Dulu gue FTV sempat jadi komedi konsultan FTV, terus sekarang juga sinetron ada juga sempat waktu itu. Jadi kayak yang semua film tuh anak-anak udah ada sekarang. Isinya tuh rata-rata ya itu anak-anak stand up sih untungnya. Jadi gampang, jadi mereka kayak terakhir tuh si Ardit sekarang yang lagi jadi komedi konsultan. Aco udah jadi director gitu. Iya, Aco sempat jadi komedi konsultan terus sekarang jadi director. Jadi director. Udah kelar belum sih Aco tuh? Filmnya? Udah Kelar. Tinggal apa sih yang mana sih? Ghostwriter 2. Oh, Ghostwriter 2. Ghostwriter 2. Yang awalnya Bene. Awalnya Bene. Oh, awalnya Bene. Bene juga awalnya jadi dari komedi konsultan. Bene. Awalnya Di Ernest. di Ngenes kalau nggak salah, awal dia banget tuh di Ngenes. Film pertamanya Ernest. Apa CTS ya, gue agak lupa juga. CTS kalau nggak salah. Oh, jadi banyak anak-anak yang jadi komedi konsultan. Banyak banget. Di Twitter siapa sih Jis yang ngomong gitu? Aduh lupa gue namanya. Lu lupa mulu lu. V apa siapa gitu. Ya gue sih ya gimana ya, gue sih kalau misalkan Ronaldo, Cristiano Ronaldo bilang Messi mah nggak jago. Yang bilang Ronaldo selesai, iya. Messi ngomong Ronaldo mah biasa aja. Yang bilang Messi selesai gitu. Iya. Nah ini maksud gue ada orang yang kayak menggiring opini aja gitu. Jadi bilang komedi konsultan tuh apa sih gini. Nah dia berarti nggak dia bilang apa sih tugasnya, ngapain sih segala macem. Terus udah gitu isinya rata-rata komika yang jadinya cringe gitu-gitu segala macam. Tapi kan kalau dia bilang dia nggak tahu, terus dia bilang dia praktisi perfilman gitu, agak lucu Cing. Karena kayak tadi gue bilang, gue kan nyari tahu tuh, memang ada komedi konsultan itu, makanya bukan sembarangan tiba-tiba jadi gitu. Terus dia bilang nggak lucu, gue tonton filmnya nih. Oh dia juga bikin film? Bikin, penulis. Oh penulis. Gue pikir, gue nonton, gue simpulin, kayaknya dia memang butuh ada komedi konsultan. Dia bikin film komedi? Bikin film komedi agak-agak
esek-esek gitulah komedinya. Agak-agak vulgar gitulah komedinya. Adalah. Ya. Orang dia praktisi film juga. Praktisi film, cuman agak lucu sih menurut Iya, gue. cuman belum pas untuk komentarin sesuatu karena dia bukan Ronaldo atau bukan Messi-nya film. Oke. Tapi ini bukannya melarang orang berpendapat, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi lo kalau ngegiring tuh kayak, karena kenapa gue bilang ngegiring, dia nggak ngajak, nggak bikin forum buat diskusi ya. Jadi ada yang setuju sama dia, di-retweet sama dia. Yang nggak setuju, dicuekin. Jadi kayak, nah ini maunya apa sih sebenarnya gitu. Gue takutnya dia termasuk dalam golongan, jadi ada nih Cing, golongan yang sakit hati sama anak stand up. Banyak. Bayangin ya, anak stand up. Siaran ada, TV, film, nulis. Pokoknya yang kreatif-kreatif gitu ada semua. Dan tiba-tiba MOOC ada di situ, Ji. Iya. Karena stand up ini memang membuka pintu banyak banget gitu. Iya. Itu kayak yang mungkin karena dulu pas Ernest lagi naik, ada tuh yang ngomong, kalau bikin film, kalau cuma sekedar bikin film doang mah anak SD juga bisa gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh mesti ada tahapannya dulu. Ernest juga jadi director nggak yang tiba-tiba langsung. Dia tuh jadi dari web series dulu. Waktu itu dari web series terus pelan-pelan dikasih kepercayaan kebetulan. Rezekinya di situ gitu kan. Nah gue curiganya sih ada yang kayak gitu-gitu tuh curiganya. Banyak sih, gue juga dengar gitu. Apalagi ini ya, film ya kalau di sutradara deh. Ada beberapa sutradara yang sutradara sinetron sih gue ini selalu nanya, itu siapa sih dia yang udah ini anak stand up gitu. Kok tiba-tiba bisa jadi sutradara gitu. Karena meloncati banyak tahapan siaran stand up ini. Iya betul. Termasuk di siaran radio. Orang udah 3-4 tahun siaran, tiba-tiba anak stand up nongol siaran pagi. Gimana nggak sakit hatinya? Iya benar. Ya mudah-mudahan sih itu bukan tergolong itu sih mereka ya. Yang tadi nulis mungkin cuman ya udahlah gitu. Tapi kalau ada diskusi kan sebenarnya enak ya. Enak. Lu tuh film apa yang lu tonton kan gitu dulu. Film apa yang lu tonton sehingga lu bisa ngomong kayak gitu. Yang ini coba lu nonton yang ini deh. Berubah gak pikiran lo? Kalau tetap sama ya udah kita selesai aja obrolannya gitu. Masalahnya dia nggak ada ruang diskusi itu. Dan nggak ngejawab juga? Enggak. Replyan lo? Enggak, sampai gue bikin pin tweet waktu itu kan, gue bakal ganti nih fotonya kalau dia balas, nggak balas sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Dia gitu, like what for gitu kan. Asik. Gue sampai ingat. Karena bikin komedi nggak sederhana yang kita lihat sebagai tontonan ya. Iya betul. Sebuah produk komedi itu dihasilkan nggak sesederhana orang cuman kepleset. Untuk mikirin keplesetnya di mana aja itu butuh komedi kontantan. Iya, ada timingnya. Ada timingnya. Gitu. Gitu, ketiban embernya di mana segala macam. Iya. Kalau enggak ya itu jadi garing. Jadi gitu. garing. Try to be funny lah. Nah, iya. Ini kembali ke stand up Indo nih, Jis. Lo termasuk orang yang kayaknya total deh, gue lihat ya. Dari beberapa, sayangnya lo kebreak sama pandemi. Kebreak sama pandemi gitu. Begitu lo jadi presiden tuh banyak sekali gagasan-gagasan besar gitu. Nah, lo emang senang organisasi, Jis? Seneng Cing, jadi gue SMA tuh OSIS, ketua OSIS. Pantesan. Tapi gue ketua OSIS yang kalau kata senior-senior di sekolah sama guru-guru, baru gue ketua OSIS yang selalu bergesekan sama sekolah. Jadi kayak gue tuh pengennya tuh nggak yang eksak-eksak banget lah. Kayak mau bikin pensi, bikin acara. Pokoknya tuh gue acara banget lah bikinnya. Dan tapi sekolah selalu yang nahan-nahan itu. Kayak waktu itu kita mau bikin, kita ikutan lomba sepak bola gitu di UKI antar pelajar yang sebenarnya tuh bagus buat anak-anak eskul ya gitu. Karena ternyata gue sempet denger dari lomba itu tuh ada beberapa pemain yang dipanggil buat seleksi junior. U17-18 waktu itu tuh. Sayang banget kan kesempatan, padahal jago-jago dulu, ada beberapa yang jago lah. Nah terus gue bikin pensi segala macam ya. Mereka sih bilang baru lu nih yang agak-agak susah. Dulu tuh gue hampir kayak kena jegal gitu Cing. Jadi karena mungkin ada beberapa guru yang ngelihat Ajis kok ngelawannya kok kayak gini mulu sih, dibilang jangan bikin masih bikin. Gini sempat main dinilai. Jadi kan gue kelas 2 tuh OSIS. OSIS kelas 2 memang kelas 2. Pas gue mau naik kelas 3, nilai gue agak-agak gimana padahal secara
secara laporannya bener. Ya gitulah, gue nggak ngerti juga, cuman gue iyain aja karena dulu kan ada yang bilang tuh penilaian rapot tuh ada yang penilaian berapa persennya tuh inian dari guru kan, kayak apalah tingkah laku segala macamnya gitu. Akhlak lah, akhlak. Mungkin akhlak lo memang dari dulu. Emang gak ada akhlak. Emang gak ada akhlak. Jadi memang lo senang berorganisasi. Senang. Jadi begitu masuk ke stand up Indo berasa gitu ininya. Gerakannya, manuver-manuvernya ada, tapi pandemi lagi. Pandemi ini kurang ajar sebenarnya. Corona nih parah nih. Iya. Paling dekat di stand up Indo selain bikin studio itu, bikin apa lagi? Kalau memang keadaan seperti kayak gini, lo udah kebayang belum stand up Indo harus ngapain? Itu kencengin digitalnya sih. Kencengin digital, nanti bisa aja mungkin ada beberapa perencanaan sih kayak bikin konten-konten atau tadi baru ada obrolan dari Rahmano juga ide-idenya juga kayak tiap hari ada live juga oke juga. Itu oke tuh. Sekarang udah ada tempat juga kan. Iya. Gua aja live buka saweran Jis, orang bisa nyawer. Oh yang pakai barcode ya? Bukan pakai akun Saweria. Oh iya. Lumayan dapat 1 juta, 2 juta. Iya. Buat anak-anak yang ini lumayan. Buat anak-anak yang nggak mampu. Yang nggak mampu. Kebetulan yang nggak mampu. Anak stand up. Stand up. Oh iya. Ntar yang nyawer kayak Marcel, Uus, dalam bentuk barang juga. Baju-baju gitu. Jis, udah punya pacar belum sih Jis? Belum Cing kalau gue Cing. Waduh, kayaknya kalau di Twitter lo tuh mention-mentionannya sama cewek-cewek cakep terus Jis. Cewek-cewek cakepnya juga bukan sekedar cakep juga gitu, unik kalau menurut gue. Aduh, lu ngecek-ngecek ya? Gue kan kalau nggak ngapa-ngapain tuh, yang gue lihat Twitter. Iya. Yang gue lihat tuh Twitter gitu dibanding Instagram ya. Yang gue lihat tuh Twitter karena beraneka ragam orang di sana gitu. Termasuk ada elo. Gitu. Kata-katanya tuh kode-kode terus gitu. Emang ada yang lagi lo kodein? Ya kita mah ngelempar jaring aja Cing ya. Ikan mana yang ketangkap ya ayo gitu kan ya sebenarnya Cing ya kayak gitulah. Karena kan gue udah di umur-umur rentan nih, umur-umur yang sering ditanyain. Kalau nyokap gue sih udah capek nanyanya. Iya. Karena nyokap gue pernah mungkin udah malas gara-gara lu kapan sih mau nikah, kapan segala terus lama-lama gue tanya emang nikahnya tuh mau ngapain? Iya nih pengen gendong cucu. Pengen punya cucu. Ya udah kita cari dari keluarga yang memang nggak mampu. Kita angkat aja. Oh kagak, yang langsung beda. Dari elu katanya. Iya. Ya kalau mau cucu aja, boleh gak nih? Nggak usah nikah aja. Jangan kurang ajar lu. Gitu. Nah kayak gitu-gitu, gue sering bercandain gitu mak gue tuh. Jadi ya kalau mak gue sudah nyerah. Maksudnya terserah lu lah. Cuman saudara-saudara nih, yang kadang tuh kalau ngomong, gue awal-awal cuek tapi kok lama-lama iya juga ya kayak, kapan nih Bang Haji sih ini udah punya anak tuh baru kemarin nikah. Wah iya juga ya, gue langsung mikir, dia baru nikah udah punya anak. Ambil di luar nikah kali. Ya gue mikirnya gitu aja. Tapi ada nggak sekarang? Sekarang? Belum Cing, doain aja lah. Doa Cing Abdul kayaknya ini. Kayak ini kalau di Indonesia nih doa-doa terdekat tuh Mama Dede, Abdul Ahrian. Kayak itu doa-doanya tuh mustajab tuh kayaknya. Iya. Sampai kalau lo lagi ada mention-mentionan ya, itu yang gue periksa ceweknya Jis. Oh ini Ajis emang begini semua iniannya apa tipenya gitu. V jangkar. Aduh, ya kan? Ya. Ada kan? Terus adalah gue tuh yang gue ingat gitu tuh. Terus apa ya? Cakep Jis emang seleranya gila-gila nih Ajis nih emang nih gitu. Temen sih. Bukan cantik jelita ya, bukan cantik jelita. Kalau menurut gue ya si Ajis ini ngelihat ceweknya tuh nggak yang cantik jelita enggak gitu. Yang model-modelan dia juga gitu. Mudah-mudahan. Sekarang yang lagi nyangkut siapa yang jawab? Iya kamu, ya kan gitu kan? Ya ada loh beberapa. Ada tuh, kalau gitu tuh lo lagi lempar itu terus ada yang
Ya gitu lah sih. Ya gitu lah. Cuma teman-teman chat sih ada lah. Ada ya. Buat ngedelek-delekin hati ada ya. Ada aja tuh. Perlu itu, Jis. Perlu. Kadang kok nggak dibalas kita yang was-was. Iya. Kenapa nih? Ternyata tidur. gitu aja. Udah ada tuh ya? Ya, belum ada sih. Iya. Nyari. Gue itu pernah ketemu Ajis di rumah sakit waktu nganterin nyokap. Nyokap lu sakit apa sih? Nyokap gue itu mahnya kambuh, mah Mahnya kronis kamu, dia. mah kronis ya. Lo memang sedekat itu sama nyokap? Atau itu memang baru tumben aja lo nganterin? Kalau sama nyokap ya deket banget gue kalau sama nyokap. Ah. Kalau sama bokap emang kayak ada jarak lah sama bokap. Maksudnya bokap kan yang kerja gitu kan, mungkin jarak ketemu. Kan bukan jarang ketemu sih, padahal serumah juga. Jadi soalnya tuh rumah gue kan warung, Cing. Tapi bokap gue tuh lebih banyak jaga warung. Jadi interaksi gue tuh dari gue kecil tuh sama nyokap gue aja. Jadi mungkin itulah yang bikin yang mupuk tuh itu. Dekat sama bokap gue juga. Gue ngerasa malah dulu ya waktu gue masih ini, bokap gue tuh ngomong kalau nggak marah nyuruh, udah 2 itu doang. Iya. Kalau nggak lo marahin gue, kalau nggak nyuruh gue udah. Iya. Ngobrol tuh nggak ada gitu. Iya, Tapi kan benar. ternyata karena dia sibuk. Iya. Gitu begitu gue udah umur ini baru merasa gitu. Iya. Cuman pas udah SMA kuliah, nggak lulus kuliah tuh bokap gue udah sering ngobrol. Iya, akhirnya gitu ya. Tapi perasaan-perasaan bokap jauh itu memang wajar dipunyain anak-anak ya. Tapi udah sehat. Udah, alhamdulillah. Itu dokter rekomendasi lu juga oke. Dokter Dirga emang oke deh. Oke Dokter banget. Dirga kalau mau vaksinasi juga bisa di Dokter Dirga. Lu berapa bersaudara sih, Jis? 4, Cing. Bata tuh yang paling muda. Bata tuh kedua. Lo Di bawah gua. Lo yang pertama. Gua anak sulung satu-satunya. Ah. Gua duluan ya. Iya. Gua duluan ya. Berarti Bata anak kedua satu-satunya. Iya. Ya, gua ada 4 terakhir yang paling muda perempuan. Paling muda jadi laki 3, perempuan 1. Dan lo itu apa? Take care semua apa ya artinya ya? Melindungi semuanya nggak? Lo sebagai kakak tuh sebagai orang yang melindungi ada nggak? Iya sih. Atau sekarang. cuek-cuekan aja? Sekarang iya, cuman kalau sama Bata ya nggak terlalu karena kan dia udah gede Betul. juga. Yang paling kecil umur? SMA kelas 2. Cewek SMA kelas 2. Mana beda setahun dong sama yang kelas 1. Nah. Ada yang seumuran tuh. Ada ya? Kalau nggak naik kelas. Iya. Lo tuh kalau nge-MC gitu terkenal dengan bukan punchline-punchline yang di ini nih ya. Gue beberapa kali bareng Ajis tuh punchline-punchline yang bukan direncanakan nih, Jis. Melihat ada di situ aja ya. Iya. Nah itu kemampuan lo tuh terasa dari mana sih, Jis? Rasa dari yang gue tadi nge-MC itu. acara itu karena Nggak, maksud gue, kok lo jadi MC gitu? pada saat itu. Bisa lo jadi MC gitu. Apa ininya, momen apa gitu yang tiba-tiba lo, gue jadi MC dah gitu. Jadi kan awalnya kan diajakin Gilang Gombloh. Gilang Gombloh. Di IKJ? Nge-MC-nya? Nge-MC-nya enggak di Jalan Bumi, acara We Are Pop. Majestic situ. Gilang Gombloh yang isip. Institut ini memang sip. Isip tuh dia tuh. Jadi pokoknya sip terus dia tuh. Diajakin, ayo nge-MC gitu kan. Karena dia pernah, bukan maksudnya kita kalau berdua tuh kalau ngobrol tuh ya sama-sama, istilahnya sama-sama badut lah di tongkrongan tuh. Jadi gua sama dia tuh suka yang di tongkrongan dia yang ngelucunya, gue juga seperti itu. Jadi terasanya dari tongkrongan pas nge-MC lebih-lebih lagi. Ketemunya dulu di Naif Fan Club NFC. Jadi Naif punya fans club gitu namanya NFC dulu, di situ. Lo ketemu si Gilang Gombloh. Sejak itu sering. Jadi dari 2004 jadinya bareng-bareng terus. Justru lo lebih dulu nge-MC bareng Gilang Gombloh dibanding Awe. Iya, jauh. Kan lo sempat rame bareng Awe ya? Awe itu pas stand up. Pas stand up 2011-an ke situ tuh rame sama Awe tuh, bareng sama Awe. Street comedy. Iya. Gitu. Jadi dulu siapa aja boleh, bintang tamu siapa yang boleh gini, tapi MC-nya gua sama Awe. Gitu. Gitu. Iya. Jadi justru awal-awalnya bukan di itu ya, bukan sama anak-anak stand up MC-nya. Bukan. Nah si Gilang Gombloh kenapa nggak stand up ya? Kalau dulu sih dia bilang dia nggak mau masuk industri TV ya, nggak masuk.
Cuman sekarang udah mau. Sekarang udah mau. Karena tahu ada duitnya. Dulu aja lu nggak tahu. Mau tahu duitan aja lu. Sama lah anak stand up dulu awalnya juga ngeceng-ngecengin sinetron. Iya bener. Semua acara yang diceng-cengin sekarang semua ada anak stand up. Itu. Model-model. Ini kan rumah hasil sinetron. Iya. Oh, ini hasilnya. Udah main sinetron lah. Iya. Ya cuma memang gitu ya, kalau kita belum ada di tempatnya, ya memang penilaian kita agak sulit diterima. Ternyata begitu udah masuk, oh nggak begitu banget. Iya benar. Termasuk lo dulu awal ngerasain nggak ada gap antara pelawak paski sama stand up. Iya betul, rasain banget. Nah, kalau menurut lo itu karena apa itu waktu itu? Dari sisi stand up ya, dari sisi stand up. Anak stand up waktu itu malah rata-rata anak stand up sih ke paski, ke pelawak istilahnya komedian gitu ya, tradisional dan lain-lain. Itu tuh adore banget, kayak mengagumi banget lah gitu, kayak aduh ini akhirnya ada satu level gitu sama lu gitu Cing. Wah, satu level, ada temon dan lain-lain gitu. Tapi ada beberapa yang ngerasa enggak, beda kasta. Kalau dari stand up Cing ya. Iya. Gua lihat kalau anak stand up tuh selalu ngerasa lebih tinggi kastanya karena dulu sempat ada salah persepsi soal stand up komedi, katanya komedi cerdas. Itu yang salahnya di situ Cing. Jadi sebenarnya setelah kita perhatiin, apalagi gue lihat-lihat juga, sebenarnya stand up itu yang nggak komedi cerdas banget. Mungkin yang tepatnya stand up komedi yang dari dan untuk orang-orang yang berpikiran terbuka, seperti yang Isman bilang gitu. Karena kan di situ kan kita kadang lu ngomongin agama dikit, kadang sara lah, ngomongin sara gitu. Gimana penontonnya bisa nerima, itu terseleksi akhirnya lewat acara-acara difilterisasi lagi, ada yang bayar lah, ada segala macam. Tapi dulu anak stand up tuh gitu, merasa tinggi banget tuh, jadi naik mulu tuh dagunya tuh kalau ngelihat pelawak ini gitu. Cuma karena gue besarnya oleh komedian-komedian seperti itu, kayak contohnya gue nonton Ngelaba, terus gue nonton Chatting dan lain-lain, gue ngerasa enggak, mereka sama kok, malah gue bisa kayak gini karena mereka juga gitu. Nah, itu kan mesti ada yang nyatuin tuh Cing. Pas banget dulu tuh Kang Maman bikin acara di daerah dekat Atahirias itu, galang dana korban banjir. Datang tuh pelawak-pelawak tuh, wah rame, ada yang asik emang. Tapi memang ternyata ada juga dari sisi pelawak yang jaga jarak sama kita gitu. Ya cuman ya udah, lu kalau nggak mau nggak apa-apa, gue mainnya gitu. Mungkin kan kalau dari pelawak lain tuh ngelihatnya, pelawak yang lain ya, ngelihatnya iri sih Cing. Tapi itu yang iri itu ya setelah gue lihat lagi, kebanyakan yang iri adalah yang memang nggak bisa berkompetisi, yang nggak bisa gitu Cing. Kalau lu kan dari siaran terus ngegrup gitu Cing ya, tapi bisa ngeblend. Maksudnya lu juga bisa buat ngasih lihat, gue juga bisa stand up nih gitu. Kan ada tuh kayak gitu, ada yang gagal, ada yang enggak. Nah yang niat, yang udah nggak ada niat buat mencoba tuh biasanya udah langsung yang underestimate gitu. Tapi kalau sekarang kan wakilnya Cing Abdel, Ketuanya Pak Jarwo. Pak Jarwo ada di Suca, Cing Abdel juga ada di Suca, dari dulu udah ada di Metro kan, jadi ya lebih enak gitu kita ngobrolnya. Akhirnya kan memperkecil itu. Tapi kalau di pastinya sendiri gimana? Pastinya terbuka juga sebenarnya. Sekarang gitu. Awal-awal ya tentulah ada gesek-gesekan gitu, apalagi tapi kan Pak Indronya juga ada di Suci. Iya itu. Pak Indronya ada di Suci kan sebenarnya. Oh ini Cing, dulu ada yang ngomong gini, dulu banget nih. Kita nggak usah sebut namanya Cing, orang yang nggak boleh disebutkan. Tapi kayaknya kalau nonton dari awal pada tahu nih siapa yang kita maksud. Jadi dia ngomong. Yang gue lupa. Jadi dia ngomong, ya itu mah apa nih tuh yang gitu-gitu. Rendah gitu-gitu Cing. Jadi kayak merendahkan lah. Betul. Kita karena dulu ngikut dia, ke ini nih. Benar-benar. Di tweet-tweetnya juga banyak itu. Iya yang pokoknya stand up comedy itu beda sama lawak. Iya. Stand up itu beda. Joko Dian yang itu kadar stratanya tuh di bawah. Iya, dia bilang plesetan di bawah gitu ya. Padahal ya
itu kan pelurunya masing-masing aja. Iya. Memang kalau kodian ya diharapkan jangan pada ya. saat stand up. Iya. Kalau Ceng Abdel kan kalau orang bilang kodian harusnya dicari dulu nih. Itu pernah gue dengar dari teman gue. Dicek lagi, temen lu dengar dari mana? Cek lagi. Jangan-jangan temen lu itu semuanya dengar dari lu, kan gitu kan? Betul. Karena kan ada sumbernya Cing, Iya gitu kan. Kodian juga nggak jatuh dari langit, pasti ada yang bikin. Bener gitu. Iya. Kalau yang jatuh dari langit apa Cing biasanya? Hujan. Terus aja capek. Iya. Habis lagi ngomongin Ramon ya agak pusing juga memang dia. Udah gitu sering lu retweet lagi. Aduh, gue nih ngapain nih di retweet ya? Aduh lucu banget. Enggak, karena gue merasa yang hadir ini berkali-kali gue bilang, Pak Ramon tinggal kurangin kata jawabnya. Itu di informasi yang berguna buat para komika. Iya. Gitu. Iya. Jadi nggak ada lagi ruangan untuk ini apaan sih gitu. Iya. Jadi bikin males ini. Lo kalau emang mau berbagi, hilangin aja kata jawabnya Pak Ramon. Iya bener. Gitu. Itu adalah informasi yang sangat berguna. Tapi begitu lo udah kasih tulisan atasnya jawab, akhirnya tuh orang mikir ini yang nanya siapa sih gitu. Iya bener. Gitu akhirnya nggak dilihat ininya tulisannya. Bener. Gitu ganggu banget. Kamu udah sering, di retweet mulu. Aduh. Iya karena ini menurut gue memang secara teori dia menguasai, sangat menguasai gitu. Karena pelatih bola juga nggak harus kuat lari. Betul. Tapi lo bisa ngarahin kemana-mana gitu. Betul. Ya, jadi dia memang menguasai ya nge-tweet, tapi stand up nggak tahu. Iya. Nge-tweetnya dia dikuasai. Iya. Oke, waktu itu dia bilang seperti itu adalah. Seperti itu adalah ada yang mengarahkan ke ya jangan itu main gitu-gitu mah bukan gitu. Entah Pak Ramon entah siapa ya, tapi ada ininya. Ada sumber-sumbernya di area-area situ lah. Area situ. Jadi ya udahlah kalau kata dia begitu kita ngikut gitu. Dulu, gitu. Ngikut dulu Ci. Kayak ngikut aja lah gitulah. Kayak yang udah nurut banget gitu. Jangan ini, jangan itu. Cuman pas dilihat-lihat lah kok kayak ada yang beda nih. Kok Pak Indro, Pak Ade sama kita kok welcome banget. Kayak bukan seperti yang digambarkan sebelumnya. Ya kita nyari sendiri akhirnya Cing. Oh, ada sesuatu nih, sepertinya ada yang sakit hati antara siapa gitu. Kalau dari versi yang lain memang dibilang kalau dia tuh kayak sakit hati. Karena dia dulu sempat mau gini. Gitu, Cing. Oh, iya. Kayak gitulah. Mungkin lah. Kebenarannya nanti mungkin Pak Ramon mau datang ke sini, gue akan tanya-tanya. Dan dia akan jawab. Tapi lu aktif juga di Twitter ya, Jis ya? Iya. Senang lu main Twitter, Jis? Gue lebih senang main Twitter. Ada pesawat sih, silakan Anda yang nonton ngomong sendiri ya. Bagus banget. Dikasih kesempatan. Iya. Aduh, pemirsa dapat obrolan jadinya. Kenapa lu bisa main Twitter, Jis? Karena Instagram tuh sekarang kayak buat pamer, gue capek ngeliatnya Cing. Buat pamer-pamer doang kayak yang kalau nggak pamer ya gitulah kalau gue lihat ya. Terus kalau Twitter tuh orang tuh kayak per berapa detik mau ngomong apa ngomong gitu. Ketika apa gue lebih seneng. Bukan pamer juga itu namanya Jis. Di Twitter kalau di Instagram ya pamer foto, pamer ini. Di Instagram pamer pemikiran. Enggak sih, beda. Kalau di Instagram gue liatnya pamer tuh kayak yang harta-harta gitu. Oke. Kalau kita like nanti algoritmanya kebaca di explore gitu-gitu. Jadinya orang yang pengen dan lain-lain jadinya. Kan gitu kan kalau ada orang yang jadi kepengen terus nggak bisa kan jadi gimana gitu Cing. Iya. Nah gue lebih seneng yang Twitter tuh lucu aja gitu. Sekarang tuh orang-orang tuh lucu banget tuh. Lucu semua Twitter. Kalau gue sih lebih lucu. Lucu. Lucu ya. V Jangkar. Itu yang mana ya? Gue lupa lagi V Jangkar. Aduh. Apa bukan V Jangkar ya? Apa siapa? Ada lah pokoknya lah. Iya. Zavia apa? Bukan. Ada apa ya terakhir itu ya? Ada lah beberapa lah gitu loh. Oh iya. Ada ya. Dan lu aktif termasuk aktif ya? Iya. Gue aktif di Twitter, gue aktivis Twitter gak? Aktivis Twitter. Sama gue juga. Ini apa namanya? Selalu memonitor gitu.
apa tuh perkembangan Twitter dan tiap hari ganti-ganti ya topiknya. Iya, ganti-ganti. Bisa begitu ya. Ganti-ganti. Tapi lu yang gua lihat tuh konsisten mulu. Bubur, palapa, kopi, yang gitu-gitu. Wah, lama-lama orang-orang udah tinggal ngirim foto doang ke lu kan? Iya. Cing. Gelas pertama. Gelas pertama, ya. Gitu, kalau kita bulan puasa. Iya, sebat iya. pertama pusing. Ya, sebat pertama ngisup. Iya, iya. Selalu tuh sama Cing Abdel tuh. Udah gitu tuh. Udah beberapa kali bulan puasa ini. Iya, Tapi lo emang udah masih ngerokok, Jis? Sekarang lo udah ngarang-ngarangin. Karena si asam lambung itu ngaruh gak sih dari rokok? Enggak, ternyata sih enggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ada yang bilang ngaruh, buat gua enggak. Gue lebih ke buat kebugaran aja, Cing. Oh. Kan karena udah berhenti ngopi nih, gara-gara asam lambung. Kayak ngurang-ngurangin rokok lumayan nih. Makanya gua agak heran pas lu, wih kuat banget nih, masih pagi tuh lu lihat udah berapa gelas kan? Iya. Ya, Kalau gue kayaknya toleransi ke kopi lebih besar daripada toleransi ke kacang kedelai. Kacang kedelai tuh makan gue langsung gitu. Oh iya ya. Mungkin lu ini, Jeng, gara-gara dulu punya program yang religius, jadi lu dikasih kesehatan tuh lebih. Amin ya Allah. Lebih sama yang kuasa. Ngomongin usah soulmate juga. Soulmate, ya. Iya. Alhamdulillah, Jis. Gitu. Iya. Jadi lo olahraga apaan sekarang, Jis? Bola aja. Bola. Masih main bola? Masih ya, mana? Sama Bedeba FC main nggak? Bedeba udah jarang. Bedeba gue di-kick dari grupnya. Karena jarang main katanya. Kuat. Di Bedeba emang cukup ini juga ya? Cukup apa namanya? Kasar ininya. Semi militer memang. Semi militer memang. Itu Bayangkara FC B lah. FC B lah. Filial lah. Kelas jauh ya. Kelas jauh. Iya. Sekolah dulu kelas jauh. SMA 50. Kelas jauhnya 12 Kebon Singkong. SMA 12 Kebon Singkong. Jadi, sebelum jadi SMA 50. Filialnya. 12 filial. Nah, 12 zaman dulu itu ya. Nah, dulu tuh SMA 50 filialnya SMA 12 satu-satunya. Emang ada banyak kan filial? Makanya satu-satunya kan. Jadi dulu dalam sistem pendidikan Indonesia itu nggak bisa tuh tiba-tiba ujuk-ujuk bikin SMA negeri. Iya. Lo harus filialnya dari SMA negeri yang udah ada. Iya, betul. Filial itu apa ya artinya ya? Filial itu apa sih? Kelas jauh ya. Kelas jauh yang mengorganisir tuh SMA 12-nya gitu. Kadang-kadang juga lo ininya masih ijazahnya udah 50 apa SMA 12? Udah 50. Jadi pas tahun berapa gitu berubah itu, tapi udah 50. Udah 50. Udah 50. Iya. Nah, sekarang lo main bolanya di mana, Jis? Main bolanya di daerah, ada 2 tempat kita. Di daerah apa sih namanya itu? Serenia situ tuh. Lebak Bulus. Namanya Serenia, Lebak Bulus. Serenia Hills. Sama di daerah Taman Mini. Sama anak-anak mana tuh? Sana Pindo. Oh, Sana Pindo main. Pindo. Futsal atau bola ini? Bola futsal sama mini soccer. Mini soccer itu gimana sih? Yang 7-7. Tapi di lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Lapangannya selebar lapangan biasa ya? Enggak, lebih kecil dia. Lebih kecil. Karena kan cuma 14 orang totalnya tuh dalam lapangan. Jadi futsal tapi lebih gede. Futsal lebih gede, besar lebih kecil. Outdoor rata-rata outdoor. Oh, gabungan antara futsal. Lu main main bola? Gak kuat gue. Gak kuat ya? Udah gak kuat. Diem aja. Ya bukan main bola, nonton bola itu namanya. Iya. Ya, olahraga emang penting deh. Gue termasuk yang gue sesali waktu muda gue gak olahraga. Berasa lu umur berapa, Jis? Gue 32. Beda setahun dong sama yang 31. 33. Salah lagi. Aduh. Tapi gue baca buku lu yang ngomong. Tuh. Ya ini nih. Gue baca itu lagi perjalanan ke Malang di pesawat. Bukan ke Malang, Makassar. 2 jaman gitu lah. Abis gue sebuku. Seru banget tuh yang lu di Suralaya. Nah, itu menginspirasi banget sih. Menginspirasi apa di Suralaya? Menginspirasi maksudnya lu bisa terbebas. Oh iya benar-benar. Terbebasnya itu tuh yang lu. Karena gue yakin lingkungan lu juga banyak yang kayak begitu. Atau lu juga pernah? Gue enggak, lingkungan gue ya. Dan pasti hancur ya, Jis. Tongkrongan kan? Di rumah iya hancur. Ya itu kalau nggak salah lu yang ngomong apa di buku lu apa bukan ya? Pilihannya ya kalau nggak lu lewat,
sakit-sakitan. Iya. Itu kan pilihan. Sama penjara dah. Ah iya penjara. Paling ini. Iya. Wih, Gitu doang tuh. dibaca juga. Berarti antara Ramon Papana dan Abdel Ahrian udah setara di mata Ajis. Karena dua-duanya dibaca bukunya. Tapi gua sampai habis lu. Ramon nggak sampai habis gua. Iya. Tapi sampai sekarang masih berbekas emang anak-anak stand up sama Pak Ramon. Nggak tahu ya kalau anak-anak gue sih biasa aja sih gua. Mungkin dulu gara-gara kenapa dia ngambil nama open mic aja sih. Itu sih ya. Sebenarnya kita sayangkan gitu. Terus dia bilang harus izin. Ya nggak ternyata tuh nggak apa ya. Sebenarnya tuh nggak izin doang. Ada sesuatu lah. Nah itu yang bikin. Itu menurut salah satu orang yang minta izin ke dia ya. Diizinin nggak? Diizinin tapi ada. Bayar? Katanya sih gitu. Katanya buat apa tuh ketawa komedi klub tuh. Kan ada izinnya tuh kan. Gitu. Yang open mic. Oh yang mau sidik. Oh iya gue pernah dengar ceritanya juga. Gue nggak ngerti lah itunya lah. Iya, mungkin bisnisnya itu. Tapi secara harusnya kalau dilihat dari memang ingin memajukan stand up komedi di Indonesia harusnya sih nggak apa-apa kali ya open mic gitu ya. Iya. Iya. Kan alasannya kan biar nggak diambil sama TV kan nama itu. Cuman ya itu kan itu bukan nama lo yang bikin, itu nama udah ada. Tapi terdaftar masalahnya, Ji. Itu dia didaftarin, nyebelinnya. Itu kan ya Chris Rock mungkin kalau tahu dicengin kali se Indonesia. Lah gimana sih lu bisa ada satu orang yang punya haknya gitu buat open mic. Kita di sini open mic aja gitu. Yang disayangkan itu tempat-tempat yang open mic-nya bukan stand up. Kan open mic itu macam-macam sih ya. Ada yang deklamasi, puisi, musikalisasi, nyanyi dan lain-lain nih Jam. Itu kena kirim. Yang disayangkan sih itu. Itu juga dikenain. Di kafe daerah Pamulang punyanya Enda Henresa, Earhouse itu dikirimin. Itu yang sempat kedengar nama gue dulu tuh kayak aduh kok sayang banget ya kenapa dia kena gitu. Kenapa dikirimin surat. Padahal bukan open mic stand up ya? Bukan, open mic ngejam aja. Jadi gue yang malu. Jadi kita terus gimana sih lu anak stand up? Ya dia anak stand up sih tapi bukan dia. Om stand up tapi. Iya, udah berapa man? 1 jam, waduh, sudah 1 jam. Bioskop memang ini. Iya. Ajis, makasih Ajis. Makasih Cing. Sudah hadir di sini. Kalau anak-anak stand up Indo dapat virtual job, virtual ini stand up di sini aja selama belum jadi. Tapi gimana masalah pembayaran? Gitu aja masa lo pikirin sih, Jis. Biar anak stand up aja yang mikirin. Aman, Jis, di sini aman. Ya cuman lo bayar itu tuh. Yang ngopret-ngopretin gitu. Tempat mah aman. Aman. Karena gue sering denger orang ya, anak-anak stand up tuh ada sih inian virtual, tapi belum pede karena nggak enak banget cuma di depan handphone gitu. Kalau di sini kan selayaknya lo baru pertunjukan. Bisa ada penonton. Disediakan penonton. Keren. Oke. Paling nggak 4-5 orang ada lah yang nonton gitu. Oke Ajis, terima kasih. Ya Cing, sama-sama Cing. Sehat terus. Amin, sama-sama Cing. Sehat. Mau vaksin flu? Vaksin flu. Ya, vaksin flu di Imuni tempatnya Dokter Dirga. Ya. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.